memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Afrizal. Pelannya suaranya Bang. Dan markasnya. Aidil. Aldiansyah. Aldi Wiranata. Aska. Dea. Keisha. Desti. Nur Sanda. Sima. Ula. Wiwi. Yana. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Baiklah, seperti biasa kita akan membaca surah pendek yang akan dipimpin oleh Krishna. Silakan maju ke depan Krishna. Marilah kita membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Silakan Krishna kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah, untuk minggu depan nanti perwakilan diganti lagi ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran apa materinya? Tablik. Apa yang maksud dengan tablik? Tablik adalah menyampaikan atau memberitahukan. Apa yang diberitahukan atau menyampaikan apa saja? Pesan-pesan agama atau nilai-nilai moral yang baik yang akan kita sampaikan. Kita sebagai manusia, yaitu terutama umat Islam, kita diberi kewajiban untuk menyampaikan satu ayat, walaupun dia hanya satu ayat. Sampaikanlah kepada umat yang lain tentang kebaikan, walaupun hanya sedikit. Dan baiklah, sebelum memulai, kalian akan ibu beritahukan materi hari ini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran PJBL. Peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam melakukan tablik sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, melalui metode diskusi atau presentasi, peserta didik dapat membuat proyek atau naskah tentang tablik. Nanti kalian akan ibu bagi dalam beberapa kelompok yang akan ibu berikan SKPD-nya untuk menyelesaikan. Tapi terlebih dahulu ibu akan menerangkan apa saja sih yang harus kita pelajari untuk membuat naskah tablik. Minggu lalu kan kita sudah membahas pengertian, hukum tablik, tujuan tablik. Sekarang kita akan membahas ketentuan yang harus atau yang ada dalam tablik. Yang pertama
tidak menyanyikan, tidak apa? Iya, dalam kita menyampaikan tablik, misalkan kita berceramah, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau bayaran. Yang kedua, ya, kebijaksanaan. Yang selanjutnya ketiga, kesabaran. Dalam menyampaikan tablik atau dakwah, kita harus sabar dalam menghadapi audiens. Sama dengan ibu mengajar kalian, ibu harus sabar menghadapi misalkan berapa siswa? 32 siswa. Karakternya kan berbeda, kan? Harus bagaimana sih si A menanganinya, si B gimana? Harus sabar. Baiklah, ibu akan memutarkan kalian video. Kalian cermati, nanti dari video tersebut kalian bisa melihat cara membuat naskah tablik. Jadi kalian perhatikan dulu videonya. Apakah kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iwan selaku guru bahasa Indonesia dan teman-temanku yang insya Allah selalu berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah inayah serta nikmat iman dan Islam kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Merubah Insecure Menjadi Bersyukur. Setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Jadi nanti kalian akan diberi Intelektual maupun fisik. Jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum mengakibatkan ketidakpercayaan diri terus menguasai diri dan berujung pada rasa insecure. Bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat akan dikatakan buruk apabila tidak mencapai standar umum oleh standar masyarakat pada era sekarang. Hal itu terjadi karena keseringan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dirinya fokus pada kekurangan yang dimiliki dalam diri tanpa melihat kelebihan, potensi, atau keunikan-keunikan pada dirinya sendiri. Nah, ada beberapa cara agar kita menyudahi rasa insecure itu. Pertama, menerima diri sendiri, di mana penerimaan diri sendiri adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah diatur dan ada porsinya masing-masing.
dengan kelompok yang telah ditentukan. Cepat sekarang. Satu kelompok 4 atau 5 orang. Jadi kalian tidak perlu berubah tempat hadapan kalian ya. Dan kelompoknya itu yang ini. Ya, cepat kan? Mana posisinya? Yang berapa dia deh? Hadapan. Jadi LKPD ini akan memberikan kalian materinya dan kalian baca instruksinya. Nanti akan ibu suruh perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan membacakan hasil naskah tablik tersebut. Baik anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya. Buat naskah tablik sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, jika kesulitan, boleh bantu. Yang lain, kelompok yang lain, ada yang sudah selesai? Ya, kelompok lain, apakah sudah selesai? Kelompok 1 udah? Udah Kinita? Belum. Baik, waktu kalian masih sekitar 5 menit. Sudah selesai? Ya, kita akan presentasi perwakilan satu kelompok, satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil teks tablik yang telah dibuatnya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu berbuat baik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang selama ini telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini tanpa halangan suatu apapun. Selawat dan salam tidak lupa kita hantarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin. Di zaman modern ini, teknologi makin canggih, namun manusia justru menjadi kehilangan arah. Sebenarnya, kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Namun, yang terjadi sebaliknya, manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, manusia mulai melupakan tugasnya di dunia. Alangkah baiknya jika hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Contohnya, berbagi informasi seputar keutamaan beramal, tips meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sarana penyebaran informasi yang kurang bermanfaat dan tidak patut untuk dicontoh masyarakat. Menyebarkan kebaikan dapat menjadi sebuah amal jariah. Begitu pula saat memberi contoh buruk, karena akan menjadi dosa jariah yang terus-menerus mengalir walaupun sudah meninggal. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan. Perbuatan baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari
Agar bagi Kematian, Allah akan senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada umat-Nya. Nikmat tersebut harus selalu Anda syukuri kapan saja dan di mana saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang kematian. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 105. Dalam ayat tersebut sudah jelas bila mana kematian pasti akan menghampiri setiap manusia yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya mulai menjemput. Ingatlah saudara-saudara, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Mulailah untuk memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal di akhirat kelak. Itu karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri. Selama amal perbuatan baik, Allah telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Namun Allah akan memberikan neraka bagi manusia yang lalai dalam kehidupannya di dunia. Maka itu jangan pernah terlena keadaan yang ada di dunia yang pada itu semua hanyalah Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala selalu Berarti penilaiannya kurang presentasinya kurang bagus, jadi nilai pun kurang bagus termasuk satu kelompok. Silakan Afriza. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Maka itu mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya apa yang kelompok terakhir? Materinya tentang sabar. Jadi kita sebagai umat Islam harus sabar dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Ayolah, boleh kalian rapikan terlebih dahulu kursi mejanya.
Misalkan cewek yang sebelah ini ibu kepanjangan belakang boleh pindah ke sebelah kanan. Kita boleh pindah ke sebelah kanan. Dah. Jadi untuk menambah konsentrasi kalian, oke, nanti ini kita akan mengerjakan soal. Jadi misalkan kalian ibu suruh maju, tangannya simpan di pundak temannya yang paling depan. Jadi, ya, iya. Jadi cluenya dengarkan ibu cluenya. Misalkan ibu suruh maju ke depan, berarti kalian mundur. Misalkan ibu suruh mundur, berarti kalian jadi kalian harus konsentrasi. Karena jika ada satu baris yang salah, dia harus membaca surah. Terserah kenapa. Ya, jadi kalian ibu harapkan konsentrasi. Ya. Jadi misalkan pertama kalian maju, berarti kalian mundur. Misalkan ibu maju lagi, berarti dia di tempat. Paham? Ya. Kita mulai. Udah siap? Maju. Jangan mundur tapi melompat dengan cara mundur. Ya. Maju. Betul. Ulang lagi. Maju. Tapi sama sekali ke kakinya. Pas lagi duduk aja di bangku, biar temannya aja. Ya, ibu lupa katanya pas patah. Cepat. Harus konsentrasi. Misalkan ibu suruh maju, kalian mundur. Maju. Di tempat. Maju nih, bukan duduknya di tempat. Mundur. Tunggu bilang mundur kalian. Maju. Mundur. Masih. Maju. Mundur. Iya, semuanya satu hari. Jadi siapa yang tidak konsentrasi akan menerima sanksi. Dan kita mulai lagi. Maju. Mundur. Maju. Jongkok. Berdiri. Jongkok berarti kalian berdiri. Berdiri berarti jongkok. Jadi, maju. Bagaimana? Apik udah konsentrasinya udah. Baiklah, jadi anak-anak kesimpulannya hari ini tablik apa ya? Menyampaikan apa? Apa itu?
kalian seminggu. Dan kerjakan masing-masing tugasnya Ibu Nani sekitar 5 menit. Misalkan sudah selesai, kumpulkan ke depan. Sudah selesai kah? Sudah. Identitasnya balik dulu. Sudah selesai tugasnya. Oh, ikat-ikatnya. Ikat-ikat. Selesai kan? Udah. Yang udah boleh dibuka ke depan atau berhenti langsung boleh. Mau nampaknya Maya ini benar menjawabnya. Udah. Yang udah boleh simpan ke depan kalau boleh. Jadi untuk materi hari ini apa yang masih ada yang belum paham? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Baiklah anak-anak, jadi ibu harapkan kalian memahami bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah atau menyampaikan pesan, menyebarkan pesan ajaran Islam dengan cara yang positif. Kalau dengan cara yang positif, dengan cara yang damai, yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pendengar. Karena tabligh salah satu bentuk dakwah yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain, baik mulai dari hal yang kecil maupun hal yang paling besar. Jadi kalian terapkan memberikan informasi yang benar kepada orang lain, jangan informasi yang opini. Tahu opini? Apa opini? Iya, belum tentu benar, belum tentu salah. Beritanya tidak jelas. Jadi menyampaikan pesannya harus yang udah opini, yang udah jelas tentang kebaikan. Baiklah, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas materi tentang cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan menjaga lisan. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tolong ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai.